Maaf, izin untuk memperbaiki pernyataan nomor 3 setelah saya hitung menggunakan tabel kebenaran, bahwa kedua pernyataan ini ternyata memiliki hasil yang berbeda ya. Maka rumus yang saya bilang tadi yaitu seperti distributif sepertinya tidak berlaku di sini karena akan menghasilkan tabel kebenaran yang berbeda. Maka kita mengikuti sesuai dengan yang ada di pernyataan ini saja. Di sini adalah pemuda itu tidak tinggi, maka kita tulis not P maupun itu sama dengan dan tidak tampan. Maka dan tidak tampan seperti ini. Itu saja tambahan dari saya untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Noktavianto. Kali ini saya akan mengerjakan latihan mata kuliah Logika Informatika pertemuan kedua tentang proposisi. Di soal latihan ini kita diketahui ada dua proposisi, yaitu pemuda itu tinggi yang disimbolkan dalam variabel P dan pemuda itu tampan yang disimbolkan dalam variabel Q. Nah, dari pernyataan tersebut nyatakan pernyataan di bawah ini dalam bentuk simbolik. Sebelumnya, di sini saya memiliki catatan untuk beberapa simbol proposisi, yaitu dan atau konjungsi atau and itu ditandai dengan tanda V ke bawah, atau disjungsi atau or itu ditandai dengan huruf V, tidak atau not atau negasi ditandai dengan uh, simbol seperti ini. Jika maka atau implikasi ditandai dengan panah ke kanan, dan jika dan hanya jika atau implikasi ditandai dengan panah ke kanan dan ke kiri. Di sini saya juga memiliki catatan tentang tapi itu sama dengan dan maupun juga sama dengan dan. Oke, kita langsung ke pernyataan yang pertama. Pemuda itu tinggi dan tampan. Dalam ini kita bisa menuliskan seperti ini untuk lebih jelasnya ya. Pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan. Tampan. Sama kan artinya dengan yang di atas? Pemuda itu tinggi dan tampan itu memiliki makna yang sama dengan pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan. Di sini berdasarkan simbol proposisi ini, pemuda itu tinggi ditandai dengan P, simbol dan ditandai dengan V ke bawah, dan simbol pemuda itu tampan ditandai dengan Q. Maka jawaban untuk pernyataan yang pertama adalah seperti ini. Ini salah ya. Maaf. Ini harusnya simbol ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang pernyataan berikutnya. Di sini ada pernyataan pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Di sini bisa dikatakan tapi sama dengan dan. Berarti pemuda itu tinggi dan pemuda itu tidak tampan. Benar tidak? Kalimat pemuda itu tinggi tapi tidak tampan sama maknanya dengan pemuda itu tinggi dan pemuda itu tidak tampan. Maka jika dimasukkan ke dalam simbolik,
pemuda itu tinggi yang berarti P, dan simbol dan. Tidak tampan berarti adalah negasi dari ki. Kita simbolkan dengan negasi dari ki. Maka bisa kita tulis seperti itu. Bisa kita tulis P dan negasi ki. Ya, seperti ini. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Sama seperti pemuda itu tinggi dan pemuda itu tidak tampan. P dan not ki. Seperti itu. Baik, langsung next ke pernyataan ke yang ketiga. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Dalam kalimat ini kita bisa rubah menjadi seperti ini. Pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan. Dan pemuda itu tidak tampan. Betul tidak? Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan memiliki makna yang sama seperti pemuda itu tidak tinggi dan pemuda itu tidak tampan. Dia tidak tinggi dan tidak tampan. Seperti itu, maka kalau disimbolkan berarti not P, sebentar ya, berarti not P, tanda negasi, dan tanda dan, pemuda itu tidak tampan, not ki. Maka hasilnya adalah seperti ini. Paste, oke. Oke, pernyataan 3 sudah selesai. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan itu sama maknanya dengan pemuda itu tidak tinggi dan pemuda itu tidak tampan. Oke, lanjut ke pernyataan keempat. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Di sini dari pernyataannya sudah jelas berarti pemuda itu tidak benar, berarti kita awali dengan tidak, tanda negasi. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Pendek itu sama dengan tidak tinggi. Berarti kita bisa dalam kurung kan tidak tinggi P, berarti tidak P, tidak tinggi P, pendek atau tidak tampan. Atau simbol atau tidak tampan. Tidak tampan adalah not key. Nah, seperti ini. Tidak benar, tidak, simbol tidak, bahwa pemuda itu tidak tinggi, pendek kan sama dengan tidak tinggi, atau tidak tampan, not key. Nah, seperti ini simbolnya. Panjangin dikit. Ah, nggak kelihatan ya. Oke, sip. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sama saja. Pemuda itu tinggi adalah P. Bentar. Pemuda itu tinggi adalah P. Lalu atau kita beri simbol atau
Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pendek adalah not P. Not P berarti seperti ini. Not P dan tampan. Dan simbol dan tampan. Tampan adalah ki. Berarti pemuda itu tinggi. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, karena pendek dan tampan ini adalah bisa dikatakan adalah satu kesatuan di dalam dan, maka kita bisa kurungkan seperti ini untuk lebih mudah dibacanya. Jadi pemuda itu tinggi atau pemuda itu tidak tinggi atau pendek dan tampan dan tampan. Oke, kita aduh copy. Ini kita copy. Kita ketik lagi. P tidak pemuda itu tinggi atau pemuda itu tidak tinggi, tidak tinggi dan tampan. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang terakhir. Pernyataan terakhir adalah tidak benar. Maka karena sudah diawali dengan kata tidak, kita simbolkan dulu simbol tidak. Pemuda itu pendek. Pendek itu adalah not P. Maka kita beri simbol lagi. Not P. Pemuda itu pendek maupun tampan. Di sini pemuda itu pendek dan tampan. Bisa diterima tidak? Makna bahwa pemuda itu pendek maupun tampan itu sama dengan pemuda itu pendek dan tampan. Maka dan kita masukkan simbol dan tampan. Tampan adalah ki. Kita agar lebih mudah dibaca, kita kasih kurung di sini. Jadi tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tinggi maupun atau dan tampan. Tampan adalah ki. Nah, simbolnya seperti ini. Kita copy. Kita copy. Paste. Ini kok nggak tebal. Nah, seperti ini. Oke, mari kita review kembali. Dari nomor 1, pemuda itu tinggi dan tampan. Jelas ya, pemuda itu tinggi adalah P dan tampan adalah Ki. Maka P dan Ki. Pernyataan kedua, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan bisa dimaknai dengan pemuda itu tinggi dan tidak tampan. Maka simbolnya adalah P, V ke bawah, not Ki. Yang pernyataan ketiga adalah pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Maknanya sama dengan pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan. Benar tidak? Jadi dia sudah tidak tinggi juga tidak tampan. Jangan artikan pemuda itu tidak tinggi dan tampan ya, maka dia akan berubah makna. Di sini pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti kan maknanya adalah pemuda itu tidak tinggi dan juga tidak tampan. Maka dapat dituliskan seperti ini. Not P dan not Q. Atau kalau dalam matematika bisa juga dituliskan seperti ini.
Saya kasih. Oh, nggak bisa ya. Karena ada dua simbol seperti ini, maka bisa dikeluarkan seperti ini. Notnya dikeluarkan. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Makna dari dua ini sama sebenarnya. Kan karena ini sama-sama not, kita keluarkan notnya. Sama seperti di pelajaran kalkulus ya, pernah kita pelajari hukum distributif kalau tidak komutatif. Lupa saya. Kalau ini pun juga sama, ini seperti not dikali P atau not dikali Q. Hasilnya jadi not P dan not Q. Itu sama saja. Ini boleh, ini juga boleh. Lalu pernyataan keempat, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Di sini sudah jelas bahwa ada kata tidak, maka kita beri simbol tidak terlebih dahulu. Bahwa pemuda itu pendek, pendek sama dengan tidak tinggi, maka not P. Not P atau tidak tampan, atau simbol atau dan tidak tampan, not Q. Maka jika dituliskan seperti ini. Pernyataan kelima, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi, kita tulis dulu P, atau simbol atau pendek dan tampan. Pendek sama dengan tidak tinggi dan tampan Ki, maka ditulis seperti ini. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar, karena ada kata tidak, kita beri simbol tidak terlebih dahulu. Bahwa pemuda itu pendek, pendek adalah not P, tidak tinggi, maupun dan tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Dan tampan Ki. Dan tampan. Bentar. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan maaf. Di sini maknanya sama seperti pernyataan nomor 3 ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Maknanya sama seperti ini. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti dia mau tujuan dia bilang seperti itu adalah pemuda itu nggak pendek juga nggak tampan, seperti itu. Tidak tampan berarti kan not key. Maaf saya salah. Jadi ini hasilnya adalah not key. Ini sebenarnya adalah kebalikan dari ini ya berarti. Hmm, ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video ini untuk pembahasan tugas pertemuan 2 mata kuliah Logika Informatika. Sekian dari saya, Hendra Noktavianto. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendrawan Oktavianto dari kelas TI 23B2. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan ketiga mata kuliah Logika Informatika Universitas Pelita Bangsa tentang mengubah simbol proposisi menjadi sebuah kalimat. Di sini kita mendapatkan variabel P dan Q, di mana P itu isinya adalah hari ini hari Minggu,
dan ki adalah hari ini libur. Tentukan kita disuruh untuk membuat kalimat dari bentuk simbolik seperti ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Kita mulai dari nomor 1. Dan ini untuk catatan kita ya. Untuk simbol-simbol dan atau tidak, jika, maka, dan jika, dan hanya jika. Kita mulai dari nomor 1. Not pay. Hari ini hari Minggu. Maka kita bisa bikin sebuah kalimat seperti hari ini bukan hari Minggu. Seperti ini. Nomor 2, not key. Hari ini hari libur. Maka kita bisa bikin kalimat hari ini bukan hari libur. Oke, kita lanjut nomor 3. P, simbol dan key. Hari ini hari Minggu dan libur. Hari ini hari Minggu dan hari libur. Boleh ditulis seperti ini atau ditulis hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Nah, tuh. Nomor 4, not pay dan key. Hari ini bukan hari Minggu dan libur. Dan libur. Nah, kalau kita ngikutin bahasa bakunya seperti ini. Hari ini bukan hari Minggu dan hari libur. Bakunya seperti ini benarnya. Namun dalam uh, rasa kita sebagai orang Indonesia dalam menyusun kalimat, penggunaan kata hubung dan ini kurang cocok di sini. Hari ini bukan hari Minggu dan hari libur. Seperti ada yang mengganjal seperti itu kan. Nah, untuk kata gabung dan kita bisa rubah menjadi contohnya namun. Namun hari ini libur. Nah, seperti ini lebih apa ya, rasa dikit bahasa Indonesianya lebih menyambung lah. Hari ini bukan hari Minggu, namun hari ini libur. Maknanya sama seperti ini, not pay dan kia. Hari ini hari Minggu, namun hari ini libur. Seperti itu. Kita lanjut nomor 5. P adalah hari ini hari Minggu. Hari ini hari Minggu dan not ki adalah dan tidak libur. Nah, kalau ini masih nyambung, masih bahasa Indonesianya masih dapat. Hari ini hari Minggu dan tidak libur. Tuh, benar kan? Lanjut ke nomor 6. Not P, hari ini bukan hari Minggu. Hari Minggu dan not K dan tidak libur atau bukan hari libur. Hari ini bukan hari Minggu dan tidak libur. Nah, kalau seperti ini masih nyambung. Lanjut nomor 7. P atau Q, hari ini hari Minggu. Hari Minggu atau hari libur. Hari ini hari Minggu atau hari libur. Nomor 7. Nah, nomor 8, not P atau not Q, hari ini bukan hari Minggu atau bukan hari libur. Nah, seperti ini.
Oke, soal satu sudah selesai. Bisa kita review. Not P adalah hari ini bukan hari Minggu. Not Q berarti hari ini bukan hari libur. P dan Q artinya hari ini hari Minggu dan hari ini libur. Not P dan Q adalah hari ini bukan hari Minggu, namun hari ini libur. Namun di sini maknanya sama dengan dan. Cuman jika kita menggunakan kata hubung dan, ya seperti penulisan tadi, kurang srek di hati. Maka kita rubah menjadi kata hubung namun. Baik, lanjut nomor 5 P dan not Q. Hari ini hari Minggu. Hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Nah, mungkin lebih enaknya seperti itu ya. Dan hari ini tidak libur. Hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Oke. Nomor 6 not P dan not Q. Hari ini bukan hari Minggu dan tidak libur. Mungkin ditambahin hari ini boleh. Dan hari ini tidak libur. Hari ini hari Minggu atau hari libur. P atau Q. Nomor 8 hari ini bukan hari Minggu. Not P atau bukan hari libur. Nomor 8. Oke, nomor soal satu sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh, kertasnya kurang besar, guys. Size kita ganti menjadi bukan. Mana ya A3? Nah, ini dia. Nah, seperti ini biar kelihatan. Oke, tentukan tabel kebenaran dari not P dan not Q dan bla bla bla. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat tabel kebenaran ya, guys. Bukan buat ini, kita gunakan tabel kebenaran. Dasar dari tabel kebenaran adalah ada 5 ke bawah. Untuk ke sampingnya bebas. Ntar ya. Oke, kita buat seperti dasar dari itu adalah P dan Q. Sebentar. P dan Q. Di sini hanya ada 2 variabel kan, kita bisa lihat hanya ada P dan Q, maka kita bikin 2 variabel saja. Nah, mungkin segini dulu ya. Oke. Untuk tabel kebenaran satu saja cukup. Untuk dasar dari tabel kebenaran adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi dengan dua variabel ini, P dan Q. Kan hanya dua, berarti ada 4 kemungkinan yang terjadi, yaitu satu benar, 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 salah, salah, benar, dan salah, salah. Hanya ada 4 kemungkinan ini jika cuman 2 variabel. Rumusnya
Untuk mencari kemungkinan rumusnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat banyaknya variabel. Jadi kalau ada satu variabel berarti 2 pangkat 1 berarti 2, berarti hanya ada 2 kemungkinan yaitu 1 dan 0. Kalau ada 2 variabel berarti 2 pangkat 2 berarti 4, berarti ada 4 kemungkinan. Berarti kita bisa susun seperti ini, 1100, 1010. Kalau ada 3 variabel berarti 2 pangkat 3 8, berarti ada 8 kemungkinan yang terjadi jika ada 3 variabel tersebut. Nah, untuk hasil dari tabel kebenaran ini kita masukkan dulu lambang not. Di mana ya? Not. Negasi, oh di negasi. Bukan. Di mana ya lambang negasi? Nah, ini dia lambang negasi. Aduh, salah. P and Q. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa N itu adalah perkalian. Berarti 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali 0 adalah 0. 0 dikali 1 adalah 0. Dan 0 dikali 0 adalah 0. Nah, inilah tabel kebenaran dari nomor 1. Oke. Nah, lanjut ke yang nomor 2. Tabel saja. Ini salah yang kita pindah ke sini. P dan not key. Nah, seperti ini. P dan not key karena menggunakan simbol N dan maaf. Saya salah. Saya belum menambahkan not P dan not key. Saya tadi langsung menghitung saja. Nah, saya harusnya menambahkan tabel kebenaran not P dan tabel kebenaran not key. Not key. Nah, seperti ini. Kontrol. Not P berarti adalah kebalikan dari P, maka 0 0 1 1. Not key adalah kebalikan dari key, berarti 0 1 0 1. Seperti ini. Kita kecilin. Maka hasil dari not P dikali sama key, not P adalah 0 dan key adalah 1. 0 dikali 1 0. 0 dikali 0 0. 1 dikali 1 1. 1 dikali 0 0. Oke. Lanjut. P dikali not key. P dikali not key. 1 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, seperti inilah. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Gampang kan?
sekedar mungkin kita bisa bikin, nah seperti ini, n atau ya n, tulis saja n sama dengan perkalian or sama dengan penjumlahan. Siapa nanti kita praktekkan langsung. Not P and not Q. Not P and not Q. Kita bisa lihat not P not Q. 0 dikali 0 adalah 0. 0 dikali 1 adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 1 adalah 1. Oke. Kita bisa insert lagi. Untuk soal nomor berikutnya, yaitu not P atau not Q. Not P atau Q. Nanti notnya dihapus. Atau berdasarkan bantuan ini, atau or itu adalah penjumlahan. Maksudnya seperti ini. Not P ini kita jumlah dengan Q ini. 1 ditambah 0 ditambah 1, 1. 0 ditambah 0, 0. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 5. Aduh, jadi berantakan. Ini sudah mentok. Aduh, jadi berantakan, maaf. Nah, harusnya ini saya kecilin terlebih dahulu. Insert. Nah, seperti ini kan tidak berantakan. Oke, lanjut. Nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5. P atau not Q. Maka maaf, ini tadi or ya, belum saya rubah tandanya. Or. Oke. Or penjumlahan P ditambah not Q. P ditambah not Q. 1 tambah 0 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 1. Ingat 1 ya, karena bilangan binar hanya sampai 1, nggak ada bilangan 2. 1 tambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, soal terakhir. Not P atau not Q. Kita rubah ininya. Simpel saja. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tabel kebenaran sudah terbuat. Tinggal kita percantik, kita tebalkan, kita bikin tengah. Oke, sip. Lalu mungkin kita bisa berikan nomor di atasnya. Seperti ini, nomor 1. Ini tabelnya nggak di bawah ini. Nah, mungkin seperti ini, nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 5.
ini nomor 6. Kita samakan dulu. Kenapa jadi berantakan? Oh, karena ininya ya. Ini nomor 6 dan ini nomor 5. Ini nomor 4 dan ini nomor 3 dan ini nomor 2 dan ini nomor 1. Nah, seperti ini. Kita review lagi. Not P dan Q. Berarti not P dikali Q. Not P adalah ini dikali Q. Itu ada ini 0 dikali 1 0, 0 dikali 0 0, 1 kali 1 1, 0 kali 1 1 dikali 0 0. Betul ya. Nomor 2 P dikali not Q. P dikali not Q. 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0. Not P dikali not Q. 0 dikali 0 0, 0 dikali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Not P atau Q atau not P ditambah Q. Not P ditambah Q. 0 ditambah 1 1, 0 ditambah 0 0, 1 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. P ditambah not Q. P ditambah not Q. 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1. Not P ditambah not Q. 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 1. Oke, benar. Oke, sekian video dari saya untuk pertemuan ketiga membahas tentang soal 1 dan soal 2. Semoga bermanfaat. Saya Hendra Oktavianto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hendra Oktavianto dari kelas TI 23B2 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mengerjakan tugas soal pada mata kuliah logika informatika. Di sini kita ada sebuah proposisi yang kita harus cari tahu apakah proposisi tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi. Sebagai catatan, tautologi adalah ketika hasil dari proposisi di tabel kebenaran memiliki hasil yang benar semua atau true semua. Nah, kontradiksi sebaliknya. Kontradiksi ketika hasil dari proposisi di tabel kebenaran memiliki hasil yang salah semua atau false semua. Seperti itu. Mungkin ini kita bisa taruh di sini sebagai catatan. Sini juga ada catatan tentang simbol-simbol dan atau tidak, dan cara menghitung n merupakan caranya adalah perkalian dan or itu adalah penjumlahan. Nah, dari dua soal ini mari kita cari tahu dengan menggunakan tabel kebenaran seperti ini.
Apakah hasilnya nanti adalah true semua atau false semua? Maka nanti kita bisa sebut dia merupakan tautologi atau kontradiksi. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat tabel kebenaran awal seperti ini ya. Di sini kan hanya ada dua variabel P dan Q untuk soal nomor 1. Maka kita bikin tabel kebenaran P and Q. Karena hanya ada dua variabel, berarti hanya ada 4 kemungkinan. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kemungkinan tersebut ialah true true, true false, false true, dan false false. Nah, setelah mendapat keempat kemungkinan tersebut, kita bikin not P dan not Q yang merupakan kebalikan dari ini. Not P merupakan kebalikan dari P, berarti 0011, dan not Q merupakan kebalikan dari Q, jadi 0101. Oke, mulai dari sini kita mulai bisa mengerjakan soal ini. Insert cell ke kanan. P and Q. Oke. P and Q. Or maaf. P or Q. Kita tahu bahwa or itu adalah penjumlahan. Di sini maka P ditambah Q, 1 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 ditambah 0 0, seperti ini. Nah, ini sudah ketemu. Kita cari yang sebelahnya dulu. Sebentar, insert kolom. Nah, kita kerjakan yang daerah sini terlebih dahulu. Biar apa? Biar nanti hasil dari sini kita tinggal orkan dengan hasil yang dari sini. Seperti itu. Equation kita n. Di sini adalah not P and not Q. Berarti n adalah perkalian. Oke, seperti itu. Panjangkan biar bagus. Nah, not P dikali not Q. Not P dikali not Q. Ini 0 dikali 0 adalah 0. 0 dikali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, ini sudah ketemu. Hasil yang di sini ketemu. Hasil yang di sini ketemu. Maka kita tinggal jumlahkan atau kita orkan. Seperti itu. Insert kolom right. P atau Q diorkan dengan ini. Aduh, hilang semua. Bentar. Ini sepertinya kurang panjang. Not P, not Q. Nah, untuk memudahkan dibaca, kita beri tanda kurung. Tanda kurung. Tanda kurung. Tanda kurung. Yang panjang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan lebih mudah dibaca ya. Oke. Karena ini sudah ketemu, yang kanan sudah ketemu, tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, hasilnya ternyata adalah benar semua, guys. True semua. Maka
maka ini merupakan apa? Tautologi. Tautologi. Kita tebalkan, ini kita besarkan. Nah, seperti ini. Jadi nomor satu, jika kita lihat dari tabel kebenaran, dia merupakan sebuah tautologi. Oke, itu ya. Kita lanjut untuk menghitung soal nomor 2. Waduh, di mana ini? Nah, seperti ini maksud saya. Itu menghitung soal nomor 2. Sama langkahnya. Di sini ada dua variabel PQ. Oh, tidak perlu dirubah. Berarti kita cukup merubah ini. P or key. Oh, sama ternyata P or key. Kita tidak perlu menghapus ini. Untuk variabel keduanya not P and not key. Not P and not. Oh, sama ternyata. Yang berbeda hanya ini. Kalau ini tadi dijumlahkan, sedangkan ini dikalikan atau di n kan. Maka kita cukup merubah hasil akhirnya. Wah, mudah sekali ternyata. Jadi 1 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. 1 kali 0 adalah 0. Dan 0 dikali 1 adalah 0. Bisa kita lihat dari sini guys, pada ininya sama, cuman berbeda pada simbol ini dan ini. Hasilnya bisa berbeda jauh sekali. Yang awalnya benar semua menjadi salah semua karena dikalikan. 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 0 dikali 1 juga 0. Maka kalau salah semua, pernyataan tersebut adalah kontradiksi. Kontradiksi. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan soal pertemuan keempat mata kuliah logika informatika. Saya Hendra Notavianto pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Notavianto dari kelas TI 23B2. Kali ini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah logika informatika oleh dosen pengampu Pak Sanudin. Tugasnya ialah silahkan buatkan tabel kebenaran untuk 4 variabel. Dan yang kedua, isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Saya sudah buatkan di Word untuk tabel kebenarannya seperti ini. Ada 4 variabel A, B, C, D, dan hasilnya adalah Y. Di sini variabel A bernilai 0, 2 pangkat 4, maka dia ada 16. Karena kita bikin 4 variabel, maka 2 pangkat 4 ada 16 kemungkinan. Makanya saya bikin 4. Nolnya ada 8 dan true-nya satunya ada 8 juga. B, C, D mengikuti seperti ini. Yang ini nolnya ada 8, yang ini nolnya ada 4, yang ini nolnya ada 2, 2 pangkat 2. Ini nolnya ada 1, 2 pangkat 1. Oke, tabel kebenaran A, B, C, D sudah dibuat. Untuk hasil Y-nya saya random saja memasukkan nilainya 0001011110010. Nah, tugas kedua yaitu memasukkan nilai ini ke dalam peta kernel seperti yang sudah diajarkan. Tanda garis di atas artinya adalah not atau negasi. Artinya yang bernilai 0. Cara membacanya ini berarti A, B-nya negasi, C, D-nya juga negasi. Berarti semua nilainya adalah 0.
dia ada di baris ini. Kita warnain saja ya biar jelas. Oh, bisa tidak? Nah, seperti ini. Nih, oke. A, B, C, D. Dia adalah baris yang ini, nilainya adalah 0. Y-nya adalah 0. Kita tebalkan dan perbesar. Oke. A, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Berarti dia ada di baris ini. Nilainya adalah 0. Harusnya saya bikin 16 semua ya. Dan bol semua. Oke. Oke, lanjut. A, B-nya 0, C, D-nya 1. Bernilai A, A0, B0, C1, C1, D1. Berarti dia baris yang ini. Jangan sampai salah. 0, 0, 1, 1, 1. Jadi nilainya adalah 1. Nilai isinya dulu. A, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Berarti yang ini. Nilainya adalah 0. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, berarti yang baris ini. Y-nya adalah 0. Lanjut. A0, B1, C0, D1. A01, 01. Ini. Nilainya adalah 1. A0, B1, C1, D1. 0, 1, 1, 1. Ya adalah yang ini. Kita nilai 1. A0, B1, C1, D0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Nilainya adalah 1. 1 AB 1, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Dia ada di sini. Nilainya adalah 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Dia adalah ini. Nilainya adalah 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Nilainya adalah 0. Terus 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Nilainya adalah ini. 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nilainya adalah ini. 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Berarti dia ada di sini. Nah, garis kurang 2 lagi. Benar kan? Kurang 2. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Yang ini. Nilainya adalah 0. Jangan sampai salah. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Berarti dia ada di sini. Oke, semua isian sudah terisi. Kita tinggal besarkan. Tadi 16 dan di bold. Oke, sekian jawaban dari saya untuk tugas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindran Oktavianto dari Prodi TI 23B2. Kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 10 mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Skom Mkom, Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Paksa. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya peta Kernok. Dalam peta Kernok ada yang namanya pair, quad, dan octet. Pair adalah cara menggabungkan satu pasang atau dua balok yang bertetangga atau bersebelahan. Sedangkan quad adalah memasangkan 4 buah atau 4 balok yang
bersebelahan seperti ini, membentuk persegi. Lalu oktet adalah grup yang terdiri dari 8 buah atau 8 balok yang bersebelahan seperti di gambar ini. Nah, dalam melakukan simplifikasi peta Kernok, kita harus mencari dari peta Kernok tersebut apakah ada pair, quote, atau oktet. Ketika ada pair, jika ada variabel dan komplemennya alias A dengan A bar, maka A tersebut akan dihapus. Begitu pula dengan quote. Quote akan menghilangkan dua variabel dan komplemennya dari persamaan boolean. Contoh ada A bar B bar dan A biasa B biasa. Maka AB tersebut akan menghilang variabelnya. Sedangkan begitupun dengan oktet, oktet akan menghilangkan tiga variabel seperti A bar B bar C bar dan ada A biasa B biasa C biasa. Maka variabel tersebut akan hilang. Langkah-langkah dalam simplifikasi yaitu masukkan 1 pada peta kernel, terus masukkan 0 pada peta, dan cari oktet atau quote atau pair. Dan ingat prinsip rolling dan overlap. Jika ada yang tertinggal 1, maka tandai dan hilangkan redundant jika ada. Overlap itu adalah ketika ada pasangan yang bisa digabungkan dengan pasangan lain. Contoh seperti ini. Di sini ada quote dan di sini ada pair. Nah, seperti ini masih dibolehkan jika digunakan dalam satu kali, masih diizinkan. Nah, rolling adalah seperti keberlanjutan dari bawah terhubung dengan atasnya, dari samping terhubung dengan samping sininya, samping kiri terhubung dengan samping kanan. Seperti kalau kita bayangkan seperti running LED running. Dia akan bergerak terhubung dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas seperti itu. Jadi konsep pair yang dimana bertetangga dua itu berlaku seperti ini, bawah dan atas. Oke, redundant adalah ketika ada dua buah pair. Di sini contoh ada pair 1 dan pair 2 dan kita ingin mempairkan lagi seperti ini. Hal tersebut tidak boleh karena keduanya sudah memiliki kolom pairnya masing-masing. Oke, lanjut langsung kita ke soal. Buatkan tabel kebenaran untuk 4 variabel. Isi peta Kernok sesuai nilai pada tabel kebenaran dan buat simplifikasinya. Di sini saya akan mencontohkan dengan Excel. Di sini saya sudah memiliki 4 tabel kebenaran, 4 variabel, maaf, yaitu A, B, C, dan D. Kalau ada 4 variabel otomatis ada 2 pangkat 4 alias 16 kemungkinan. Di sini berarti nolnya ada 8, 2 pangkat 4, maaf 2 pangkat 3, terus di sini juga 2 pangkat 3, 8. Di sini adalah 2 pangkat 2, terus ini 2 berarti 4, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, dan 1, 1, 1, 1, seperti itu. Nah, Y-nya di sini sudah saya tentukan, di mana seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Baik, di sini saya tuliskan tabel kebenaran. Nah, di sini saya akan buatkan peta kernoknya. Kernok. Baik, di sini peta kernok secara default adalah seperti ini. Maaf, ini udah ke bawah. Di sini adalah A bar B bar. Di sini adalah C bar dan D bar. Ini untuk 4 variabel ya. C bar dan
D bar. Oh, barnya hilang. Oh. Nah, seperti ini. Lalu bawahnya adalah B barnya dihilangkan. A bar B. Bawahnya lagi adalah AB biasa. Lalu bawahnya lagi adalah A biasa B bar. Seperti ini. Oke, begitu pula di sini kita berarti adalah C bar D. Lalu kita buat lagi CD. Lalu kita buat lagi D bar C. Baik, seperti ini kurang lebih peta kernoknya. Lalu kita masukkan yang ada di tabel kebenaran ke peta kernok ini. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, dalam masukkan peta kernok kita masukkan nilai 1 terlebih dahulu. Di sini 1 adalah B dan D benar, AC salah. A bar C bar, A bar B, A bar B biasa, A bar B, C bar D biasa. Nah, ini 1 sisinya. Lalu mana lagi? Kita tandain kuning yang sudah. Ini adalah B C D benar, A bar B C D sini. Di sini oke. Lalu kita satu lagi A C D benar B bar. A C D benar B bar. Oke, di sini kita tandain. Lalu A B C benar D salah. A B C benar D salah sini. Oke, kita tandain. Lalu benar semua. A B C D di sini. Baik, sisanya adalah pasti 0. Oke, kita perbesar agar lebih enak dilihat. Baik, setelah peta kernok jadi, maka kita lakukan simplifikasi. Bagaimana dalam melakukan simplifikasi? Kita seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada yang namanya pair, word, dan octet. Di sini, di mana pair itu adalah 2 balok, word adalah 4 balok, dan octet adalah 8 balok. Dari peta kernok ini, kita cari nilai 1 yang membentuk ini, apakah pair, quad, atau octet. Di sini jelas quad tidak ada dan octet tidak ada. Di sini hanya terlihat pair saja. Nah, pair adalah 2 balok yang berhubungan. Kita cari pairnya terlebih dahulu. Seperti ini. Novil. Oke. Terus ini juga pair. Nah, pair sudah ketemu. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jika ada satu yang tertinggal, kita tandai nih. Oh, ini satu ini masih tertinggal. Kita ingat rumus overlap, rolling dan overlap, di mana kalau overlap ketika dia tersisa satu dan ingin masuk ke grup lain yang hanya ngambil satu buah dari situ, itu dibolehkan, diizinkan. Maka satu ini boleh diikutkan ke sini. Nah, seperti ini. Maka di sini kita bisa lihat
ada 3 buah pair. 1, 2, dan 3. Oke, jelas paham dari sini? Lanjut, berarti pada variabel Y ketika disederhanakan dia adalah, kita mulai dari sini dulu. Ingat, dalam mensederhanakan, mensimplifikasi peta kernel, terutama pada pair, jika terdapat satu pair, maka satu variabel dan komplemennya akan dibuang. Dari A, B, C, D, maka akan ada yang terbuang dari variabel tersebut, di mana dia akan ada komplement dan yang biasa. Di sini ada A bar B, C bar D. Lalu satunya lagi A bar B dan C D. Di sini ada C bar sama C. Otomatis C akan tereliminasi. Maka akan menjadi A bar ditambah dikali B dikali dengan D, karena C sudah tereliminasi. Kita tambahkan per 1, selesai. Kita tandain warna kuning. Oke, lanjut ke pair kedua. Pair kedua di sini adalah AB, CD, dan AB, C, D bar. Di sini yang ada D dan D, yang ada biasa dan barnya adalah D, variabel D. D dan D bar, maka dia tereliminasi. C di sini C biasa, di sini juga C biasa, maka tidak tereliminasi. Di sini A biasa, di satunya juga A biasa, tidak tereliminasi. Seperti itu. Maka bisa kita tuliskan A dikali B dikali C karena D tereliminasi. Oke, selesai. Kita lanjut ke pair yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Kita bisa lihat sebelum saya warnain, kita bisa lihat di sini dia ada A B C D dan A B bar C D. Di sini ada B biasa dan B bar, maka B tereliminasi. Hasilnya adalah A dikali C dikali D. Maka hasil simplifikasi dari peta kernel ini dan dari tabel kebenaran ini adalah Y sama dengan A bar dikali B dikali D ditambah A kali B kali C ditambah A kali C kali D. Baik, sekian dari saya penjelasan materinya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendra Tafianto dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika. Suatu rumus bernilai benar jika rumus itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Contoh, 1357 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Ketika n bernilai 1, maka 1 kuadrat juga 1, dan seterusnya. Pembuktian cara satu persatu sampai selesai. Nah, metode induksi matematika terdapat 3 langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa n sama dengan 1 adalah benar. Yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Lalu setelah itu tunjukkan bahwa n sama dengan k plus 1.
Jika dua langkah ini terpenuhi, maka rumus benar untuk setiap n yang dimaksud. Baik, kita langsung ke soal saja. Buktikan bahwa 1, 4, 7, 10 plus 3n min 2 1 per 2n 3n min 1 ini adalah benar. Baik, di sini saya akan menghitung menggunakan agar lebih mudah. Nah, kita klik new, insert equation. Baik, apakah jelas? Oke, kita klikkan banyak kali. Baik, oke, sudah. Di sini rumus soalnya adalah 1, 4, 7, 10. Kita tuliskan soalnya dulu. 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus titik-titik plus 3n min 1 3n min 2, maaf, 3n min 2 sama dengan 1 per 2 1 per 2 n 3n min 1. Baik, kita lakukan langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah buktikan bahwa n sama dengan 1. Maka kita bisa masukkan rumus. Kita bisa masukkan rumus ini 1, kita copy saja. 3n, n-nya diganti 1 kali 1, n-nya diganti 1 dan n-nya diganti 1. Maka kita bisa dapatkan nilainya 3 kali 1 3, 3 kali 1 3 dikurangi 2 adalah 1, 1 kali setengah adalah setengah, 3 kali 2 adalah 2, 2 kurangin 1 adalah 1. Maaf, 3 kali 1 adalah 1. 3 kali 1 adalah 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Dan ini tetap setengah. Setengah dari 2 adalah 1. Maka n sama dengan 1 adalah benar karena sisi kiri dan sisi kanan sama. Ini jangan ditulis abaikan. Oke, seperti ini. Oke, pembuktian yang pertama benar. Kita lanjut ke pembuktian yang kedua, yaitu n. Mana PPT-nya? N sama dengan K, anggap saja benar. N sama dengan K, maka kita cukup mengganti setiap huruf N dengan K. K, K, K. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan N sama dengan K, kita tunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Tunjukkan benar bahwa N sama dengan K plus 1. Kita insert equation. Di sini ditambahkan n lagi, di mana n-nya adalah ini. N diganti K plus 1 seperti ini.
K di sini diganti adalah K plus 1. Dan di sini diganti K plus 1. Seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita harus samakan sisi kiri dan sisi kanan. Dari bentuk ini dan bentuk ini kan sama ya. Ini sama dengan ini. Maka kita bisa rubah yang ini menjadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita mulai hitung. Set equation. Setengah dikali K adalah setengah dikali 3K adalah 1/2 1,5 K kuadrat. Ini aja ya. 1,5 K kuadrat dikurangi setengah K 2 K 1/2 seperti ini ya. Dikurangin setengah K lalu ditambah lalu ditambah 3K karena ini dikalikan 3K kali 3 ditambah 3 dikurangin 2. 3 kurangin 2 adalah 1. Kita langsung saja 1. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Setengah K ditambah setengah tuh sama dengan setengah K. Ini pakai 5 saja biar tidak bolak-balik. 0,5 setengah K 0,5K kali ditambah 0,5 lalu kita ini dalam kurung kan. Di sini ada lagi 3K ditambah 3 dikurangin 1. Berarti ini adalah 2. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa kalikan sisi kiri dengan sisi kanan. 0,5 kali 3K adalah 1,5K. Equation ini kita copy saja. Set. So, dengan 0,5K dikali 3K adalah 1/2 K kuadrat. Lalu 0,5 K kali 2 adalah 1K. Ditambah 1K. 0,5 kali 3K adalah ditambah 1,5K. 0,5 tambah 3K adalah 1,5K dan 0,5 kali 2 adalah 1. Bah, 1. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah 0,5 ditambah 3 harusnya adalah 2,5K. Betul. Seperti ini. Terus ini tadi adalah 3 dikurangi 2 harusnya plus 1. Maaf. Nah,
seperti ini. Di sini 1K ditambah 2,5K berapa? Oke, 2,5K ditambah 1. Kiri dan kanan hasilnya adalah sama. Besar seperti itu. Jadi langkah 1 N sama dengan 1 benar, lalu N sama dengan K, masukkan lagi N K plus 1. Ternyata sisi kiri dan sisi kanan hasilnya adalah sama. Maka hasil dari ini dengan induksi matematika bernilai benar. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nuktavianto dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan jelaskan materi di pertemuan 14 mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Bapak Sanudin Eskom Mkom. Pada pertemuan 14 kita akan membahas tentang teori himpunan. Apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Contoh himpunan, maaf sebelumnya, notasi himpunan biasanya himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan elemen sebuah himpunan dinyatakan dalam huruf kecil. Ada beberapa operasi himpunan yaitu himpunan bagian atau subset dengan tanda seperti ini, himpunan sama dengan tanda sama dengan, himpunan yang berpotongan, himpunan saling lepas, himpunan ekuivalen, union atau gabungan, irisan, komplement, selisih dua himpunan atau difference, jumlah dua himpunan, perkalian atau cross product. Di sini saya tidak akan membahas secara detail semuanya. Saya akan langsung ke dalam membahas latihan soal. Diberikan di sini ada 3 soal. Soal yang pertama adalah diberikan himpunan E ABCDF dan himpunan F ABCDF GH. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Di sini saya akan menjelaskannya dengan gambar PPT. Nomor 1 dijelaskan bahwa saya akan menggambar dua buah lingkaran warna putih. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, seperti ini lebih jelas. Ada dua buah lingkaran seperti ini. Diberikan himpunan E, saya akan memberikan nama di lingkaran ini. Ini adalah lingkaran E, bisa dibilang seperti itu. Tulisannya kurang tebal ya. Ini adalah lingkaran E dan ini adalah lingkaran F. Di sini E dia mempunyai anggota ABCDE. ABCDEF. Ibaratnya seperti ini. Di dalam sini, di dalam lingkaran sini dia punya A, B, ada isinya A, B, C, D, E, F. Hanya kecil. Nah, seperti ini. Nah, di himpunan F dia ada A, B, C, D, E, F, G, H. G, H. Nah, karena ini A, B, C, D, E, F di sini ada, di sini ada,
maka sebenarnya bisa digambarkan seperti ini lingkarannya. Udah tidak bisa digeser. Shape format. Ada ABCDF, ABCDF GH. Bilang GH. Nah, seperti ini karena sebenarnya berarti ini semua anggota E ada di lingkaran F. Gambar sesungguhnya mungkin kalau digambarkan ini ada lingkaran F dan lingkaran E ada di sini. Nah, seperti ini kemungkinan gambarannya. Ini adalah lingkaran E yang warna hitam dan lingkaran F adalah yang warna putih, di mana F mempunyai anggota yang lebih banyak dibanding anggota E. Nah, yang ditanyakanlah adalah tentukanlah himpunan hasil operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Apa sih operasi komplement? Operasi komplement adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di anggota yang dikomplementkan. Di sini sebagai contoh ada A komplement berarti yang bukan anggota dari himpunan A. Di sini A123. Selain itu, himpunan semestanya ada 1 sampai 8. Berarti A komplementnya adalah 4 sampai 8. Nah, bagaimana dengan ini? Kita di sini tidak tahu himpunan semestanya sebesar apa. Di sini ditentukan bahwa himpunan E terhadap F. Himpunan E adalah ini. F adalah E komplement, itu berarti adalah himpunan yang tidak ada di dalam anggota E. Yang tidak ada di dalam anggota E adalah nanti apa? Sampai F adalah G dan H yang di daerah sini, daerah luaran sini. Berarti jawabannya adalah himpunan G dan H seperti ini. Oke, nomor 1 terselesaikan. Oke, jawab di sini G dan H. Kita jawab nomor 2. Diberikan himpunan G 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil operasi simetris, operasi selisih simetris antara G dan H. Operasi selisih simetris saya gambarkan dalam lingkaran lagi. Seperti ini. Maaf, saya hapus-hapusin. Oke. Saya bikin gambar lingkaran. Lingkaran. Operasi himpun simetris adalah ketika warnanya saya putih. Nofil. Ketika dia seperti ini, nah yang diambil itu belum terfragment. Nah, saya warnain. Saya warnain hitam. Seperti ini kurang lebihnya. Di sini adalah himpunan G. Text box. Di sini adalah G.
sini adalah H, betul kan? Himpunan H. Oke. Nah, berarti apa kesimpulannya? Eh, Himpunan selisih simetris adalah himpunan yang kalau dalam SQL mungkin adalah outer join, di mana yang tidak ada di dalam G dan H yang ada di dalam keduanya tersebut itu tidak diikutkan atau yang berada di luar masing-masing. Kita biar lebih paham, di sini ada 1 2 3 4 5 di himpunan G dan 3 4 5 6 7 di himpunan H. Maka kalau berdasarkan analogika gambar lingkaran seperti ini, yang ada di G dan ada di H itu tidak diambil. Contohnya adalah 3 4 5. 3 4 5. Di sini semua ada. Maka himpunan selisih simetrisnya adalah 1 2 6 7, karena dia tidak ada di himpunan G, 1 2 tidak ada di himpunan H, dan 6 7 tidak ada di himpunan G. Seperti itu. Lalu selanjutnya diberikan himpunan X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24 dan J bilangan prima antara 1 sampai 10. Himpunan bagian kita cari dulu, kita terjemahkan dulu bilangan positif merupakan faktor dari 24. Berapa saja sih faktor dari 24? 24 kita bisa tanya ke Google. Ada 1 2 3 4 6 8 12. Boleh kita copy, bisa tidak bisa. Kita ketik saja 3 1 2 3 4 6 8 12. 4 6 8 faktor 8 12 24. Ini adalah anggota himpunan dari, saya taruh sini saja PowerPoint biar gampang. Insert text box. Oke, sip. Ini adalah anggota dari I. Mana? X. Ini adalah anggota dari I. Dan bilangan prima antara 1 sampai 10. Berapa saja sih? 2, 3, 7, 9. Sampai 10. 2, 3, 7, 9. Oh, 2, 3, 5, 7, 9. Maaf, ada yang kelewat. 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 9. 9 bukan bilangan prima, Bapak. Betul kan? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, dan 7. Betul. Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang kita bisa baca di materi, tidak ada ya. Himpunan subset. Baik, kalau tidak ada, saya jelaskan saja. Intinya himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari salah satu sebuah himpunan. Di sini contoh adalah apakah himpunan I itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8,
merupakan himpunan bagian dari J yang dimana isinya adalah 2, 3, 5, 7. Di sini kita bisa lihat bahwa angka 2, angka 5, dan 7 tidak ada dalam himpunan I. 1, 2, 3, 4, 6. Maka bisa dikatakan bahwa I, himpunan I bukanlah merupakan himpunan bagian dari himpunan J karena ada anggota yang tidak ada. Seperti itu. Baik, melanjutkan dari yang tadi bahwa himpunan bagian adalah di sini seperti contoh himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Dinormalkan seperti ini. A himpunan bagian B atau B himpunan bagian dari A. Jika ada himpunan A dan B di mana setiap anggota A merupakan anggota B, maka dikatakan A merupakan himpunan bagian dari B, atau dikatakan B memuat A, dan dilambangkan seperti ini. Nah, dari contoh soal ini, apakah himpunan I merupakan himpunan bagian dari J? Tidak, karena ada anggota yaitu 57 yang bukan merupakan bagian dari himpunan I. Maka tidak bisa disebut himpunan bagian. Seperti itu. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.